Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi raudhatin min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Al-Ustaz Haji Iwan Purnama SEMM, Bapak Ustaz Bapak Kismo, Bapak Kismo yang sangat terhormati, dan Bapak Ustaz Fauzan, Bapak Ustaz Alwanuddin. Mudah-mudahan hadirnya kita semua dalam rangka thalabul ilm untuk mensyiarkan agama kita, menghidupkan agama kita. Semuanya ini adalah untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita, dan untuk kemudian setelah itu kita masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita sholat tahiyat masjid. Musalla hukumnya sama dengan masjid. Jadi di sini bisa tahiyatul masjid. Andai kata kita datangnya sudah selesai azan, kemudian kita sholat qabliyah subuh, itu masih dinilai kita mendapatkan pahala tahiyah masjid. Walaupun kita tidak lakukan, tapi pahalanya dapat, karena kita pas masuk ke dalam masjid kita langsung sholat. Jadi tahiyah masjid itu namanya tahiyah, itu penghormatan untuk masjid. Itu kita sholat. Jadi sholatnya sholat apa saja, walaupun kita sholatnya sholat qabliyah, tapi pahala tahiyah masjid itu kita dapati. Kemudian intizar jamaah. Dari mulai tadi kita sebelum ini kita sudah baca Yasin, baca tahlil, hadiah kepada orang-orang tua kita, kerabat kita, transfer pahala untuk mereka. Itu ifrahul walidain, kita membahagiakan, menggirangkan orang tua kita. Sebagaimana kita, andai kata kita punya anak kita ngaji, rajin ngajinya, sholatnya rajin, kemudian belajarnya rajin. Sebagaimana kita melihat anak-anak kita yang rajin seperti itu, orang tua kita pun walaupun sudah berada di alam barzah, itu mereka merasa gembira melihat anak cucunya dalam keadaan taat kepada Allah, karena ada laporan dari malaikat. Jadi hadiah untuk orang-orang tua kita pada yang tidak bisa kita bayangkan betapa bahagianya nanti kita. Andai kata kita sudah masuk ke alam kubur, kita lihat ini pahala hari ini yang kita lakukan. Kita datang ke mushola An-Nur. Nanti setelah kita wafat, kita lihat tuh pahalanya begitu besar. Menyesal sekali orang-orang yang tidak datang pada hari ini, karena nanti kita bisa menyaksikan pahala yang kita raih, yang kita dapati. Buat kita itu pahala. Kenapa orang-orang walaupun mereka tahu bahwasanya sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, kemudian hadir di majelis ta'lim itu pahalanya luar biasa. Kenapa mereka yang masih ada di rumah tidak ingin mendapatkan pahala itu, padahal mereka tahu pahala begitu besar? Sebabnya diantaranya adalah banyak dosa. Mereka yang tidak hadir, tidak melaksanakan amal soleh
tidak melaksanakan ketaatan adalah penyebabnya, diantaranya adalah banyak dosa, berlumurannya dosa menghambat daripada imannya bisa menggerakkan dirinya untuk berangkat menuju majelis ta'lim, untuk menuju masjid, untuk menuju musholla. Kemudian lagi sebabnya adalah hubbud dunia, karena mereka sangat cintanya kepada dunia. Kesibukannya yang dia pikirkan adalah hanya dunia. Mereka tidak memikirkan akhiratnya, padahal akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula khairu wa abqa. Dunia ini enggak seberapa, enggak senilai dengan sebelah sayap nyamuk. Khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kita di dunia cuma sekedar berlabuh, sekedar istirahat, paling banyak antara sekitar 70-80 tahun, 60-70 tahun. Setelah itu kita akan berangkat menuju akhirat. Pos pertamanya adalah kubur. Kemudian andai kata dia beramal soleh, nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga yang kekal abadi. Amin. Kenapa ibadah kita, umur kita cuma sedikit? Umur kita paling 70 tahun, 80 tahun. Ibadahnya pun sudah dipotong-potong sama tidur, sama main, sama mancing, sama main burung. Paling sedikit ibadah kita. Kenapa nanti di akhirat masuk surga itu kekal abadi? Padahal ibadahnya cuma sekian tahun. Karena orang-orang yang beriman, andai kata dia dihidupkan oleh Allah selama-lamanya di dunia ini, dia akan tetap selalu beriman, dia akan tetap selalu beramal soleh. Niatnya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga kekal abadi. Kenapa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, padahal di dunia cuman kekafirannya cuman 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kemunafikannya, kemusyrikannya cuma 60 tahun, 70 tahun. Kenapa mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka kekal abadi? Alhamdulillah, Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa hadir di pagi yang cerah ini. Dengan taufik hidayah Allah, itulah selamanya kita harapkan, selalu kita minta kepada Allah. Ya Allah, minta taufik, minta hidayah selama hidup saya sampai akhir hayat saya. An-nasu halaka. Semua manusia itu celaka. Artinya nggak ada kedudukannya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali adalah orang yang alim. An-nasu halaka illa alimun, kecuali orang-orang yang alim, yang mempunyai ilmu. Kemudian wal alimuna halaka, orang-orang alim pun akan binasa. Ada kebaikannya illa amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi belajar dulu baru menuntut ilmu. Kalau nggak menuntut ilmu dulu, nggak belajar langsung beramal, nggak diterima oleh Allah. Fakul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu wa ta'ala. Melalui sahabat Nabi Ibnu Uyainah berkata, wa ma yu'ta li ahadin syai'an a'zamu wa afdalu minan nubuwah. Tidak ada pemberian Allah yang lebih besar daripada. Jadi orang yang mengetahui kemudian dia amalin, warasallahu ilman, Allah akan memberikan ilmu yang dia tidak ketahui. Setelah kita tahu nih, kita tahu baik berjamaah 27 kali,
kita tahu, kita amalin. Kemudian kita sebarkan lagi, kita berikan ujangan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, kerabat kita, famili kita. Kita beritahu mereka. Itu nilainya adalah mereka yang seperti itu, orang yang punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia belajar lagi kepada orang lain, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di langit, kedudukan yang tinggi di langit, jadi pejabat dia, jadi orang besar di dalam kedudukan di langit itu, dia orang besar. Nanti Anda kata dia meninggal disambut oleh penduduk langit. Jadi orang yang mengamalkan ilmu tinggi nilainya di sisi Allah. Setelah kenabian, derajat setelahnya adalah orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai pengetahuan, pemahaman agama, pemahaman agama. Baru setelah itu derajatnya adalah syuhada. Jadi syuhada ada di bawahnya, di bawah orang-orang yang alim. Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah nanti umatmu ada yang digolongkan sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid? Kemudian Nabi menjawab, benar, bahwasanya nanti umatku walaupun mereka matinya di atas kasur, tapi nilainya di sisi Allah lebih tinggi daripada syuhada yang berjuang, berperang di jalan Allah, mati dengan tombak, mati dengan peluru, mati dengan pedang. Lebih tinggi nilainya, dinilai dari tinta ulama. Tinta ulama itu lebih besar daripada darahnya syuhada. Dapatkan inayah Allah, pertolongan Allah, sehingga kita tetap berada di dalam mukmin, berada di dalam iman, berada di dalam agama Islam sampai kita mati di dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.